Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan perencanaan tata letak gudang sistem manajemen pergudangan PT Indo Warehouse yang beranggotakan Gajan Aji Pamungkas 5200611111, Arif Chandra Setiawan 5200611117, Muhammad Mirza Dwitama 5200611119. Bab pertama yaitu profil perusahaan. Nama perusahaan PT Indo Warehouse yang beralamat Jalan Gelagasari nomor 1 Umbelarjo, Jakarta. Jenis perusahaan perseroan terbatas, jumlah karyawan 150 orang, produk pergudangan. Profil perusahaan. PT Indo Warehouse merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerimaan, penyimpanan sementara, dan persediaan material dan barang yang akan dikirim ke retailer atau grosir. Perusahaan ini berjenis gudang pemberangkatan barang jadi. Perusahaan gudang ini menerima produk dari beberapa perusahaan untuk memenuhi kebutuhan toko atau grosir di seluruh kota-kota besar. Jenis produk PT Warehouse yaitu 1. Wafer Tenggo, 2. Kino Nastar, 3. Chokomania, 4. Ultramix, 5. Indomie. Bab 2 yaitu penentuan lokasi gudang. Luas ukuran gudang PT Indo Warehouse sebagai berikut. Panjang gudang 150 meter, lebar gudang 200 meter. Luas gudang yaitu panjang gudang kali lebar gudang sama dengan 3.000 meter persegi. Fungsi dari aktivitas pergudangan secara garis besar tidak jauh berbeda antara gudang yang satu dengan yang lain. Artinya hampir di mana fungsi dan aktivitas pergudangan tidak jauh berbeda. Tapi bisa jadi dalam aktivitas pergudangan yang terjadi terdapat perbedaan dalam penanganan yang diberlakukan. Fungsi dari gudang adalah penerimaan, identifikasi, dan penyortiran, penyimpanan, pengambilan barang dari penyimpanan, pengumpulan pesanan, pengemasan, pengiriman, dan pemeliharaan dokumen. Fungsi gudang dibentuk berdasarkan elemen berikut. 1. Kerangka bangunan. Material dapat disimpan dalam satu bagian fasilitas pabrik atau dalam struktur yang terpisah. 2. Media penyimpanan. Digunakan untuk mendukung dan melindungi material dan membuat material dapat diakses. 3. Mekanisme pengangkutan. Mekanisme otomatis, semi-otomatis, atau manual digunakan untuk mengangkut muatan antara lokasi input atau output dan lokasi penyimpanan. Keempat, kebijakan penyimpanan atau pencarian, menentukan letak penyimpanan untuk tiap tipe muatan. Kelima, pengawasan atau kontrol, digunakan untuk mengarahkan mekanisme pengangkutan selama operasi penyimpanan dan pencarian. PT Indo Warehouse melakukan beberapa aktivitas seperti berikut. 1. Admin operator. Operator gudang yang bertugas untuk membantu kepala gudang mengurusi operasional gudang dalam hal pencatatan barang. 2. Penerimaan. Proses penerimaan yang dilakukan di gudang atau sebuah tempat dari berbagai sumber transaksi sebelumnya, antara lain pembelian barang, purchase order. Barang yang diterima akan melihat referensi dari bagian pembelian atau purchasing untuk dicocokkan dan diterima. Ketiga, penyortiran. Proses pembelian barang sesuai dengan wilayah yang akan dikirim berbeda dengan definisi sortir pada industri pabrik atau penjualan barang, yang artinya sortir adalah memilih barang yang sesuai dengan kualitas. Keempat, penyimpanan. Sebuah cara atau sistem untuk menempatkan barang di gudang dalam kondisi menunggu proses selanjutnya. 5. Pengemasan. Hal yang utama guna menjaga barang yang akan dikirimkan bisa terjaga dengan baik dan juga dalam kondisi yang tidak rusak. Keenam, pengiriman. Kegiatan pemasaran untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Aktivitas gudang sebagai berikut. Nomor 1 yaitu aktivitas admin operator dengan kode 0.1, luas 30 meter persegi. 2. Penerimaan dengan kode A.1 dengan luas 300. 3. Sortir kode A.2 dengan luas 500 meter persegi. 4. Penyimpanan kode A.3 dengan luas 900 meter persegi. 5. Pengemasan dengan kode A.4 luas 300 meter persegi. Keenam, pengiriman dengan kode A.5 dengan luas 400. Selanjutnya, perancangan gudang.
Gudang merupakan suatu fasilitas yang berfungsi sebagai lokasi penyaluran barang dari supplier, pemasok, sampai ke end user pengguna. Berikut fasilitas yang diperlukan. Yang pertama ada forklift, yang fungsinya untuk mengangkat, menurunkan, serta memindahkan barang berat dari tempat pertama ke tempat lainnya. Yang kedua ada palet, yang fungsinya merupakan tempat untuk meletakkan barang-barang dengan tujuan memudahkan penyimpanan, perhitungan, dan transportasi. 3 ada rak gudang, perangkat penyimpanan yang khusus digunakan untuk menyimpan barang-barang individual. Yang keempat ada scanner barcode yang berfungsi untuk menyimpan data hingga 1.000 jumlah barcode. Cocok untuk Anda gunakan sebagai pengecek stok atau ketika stok opname pada gudang perusahaan. Yang kelima ada conveyor, merupakan peralatan sederhana yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai alat angkut suatu barang tertentu untuk kapasitas kecil sampai besar. Yang keenam ada hand lift atau hand truck yang berguna untuk proses pemindahan barang di gudang karena pengoperasiannya yang sangat mudah dan efektif. Selanjutnya ada layout gudang. Menentukan jenis tata letak gudang adalah keputusan penting untuk mendukung aktivitas dalam warehouse sebagai salah satu bagian dari proses produksi hingga distribusi. Selanjutnya ada rincian ukuran produk. Di sini terdapat nama produk dengan dimensi kardus, dimensi produk, neto atau satuan, neto atau kardus, dimensi palet. Selanjutnya rincian ukuran palet. PT Indo Warehouse menggunakan palet berukuran 110 x 110 x 14 dengan satuan cm berjenis palet 4-way. Selanjutnya area penyimpanan. Perhitungan area penyimpanan perlu adanya untuk penghematan tempat pada gudang dengan mengukur ukuran kardus tiap-tiap produk. Penyusunan dus yaitu 5 x 5 tingkat. Perhitungannya seperti berikut. Yang pertama, wafer Tango dengan total luas penyimpanan 3.565 meter persegi. Yang kedua, Kino Nastar, totalnya 1,45 meter persegi. Ketiga, Cokomania, totalnya 4,5375 meter persegi. Ultramilk, 1,0969 meter persegi. Yang kelima, Indomie goreng dengan total penyimpanan 3,2175 meter persegi. Selanjutnya ada rumus menghitung space area, yaitu jumlah produk 1.200 dibagi dengan banyak produk area. Selanjutnya kebutuhan ruang. Untuk wafer Tango dengan kebutuhannya total 171,12 meter persegi. Kino Nastar dengan total kebutuhannya 69,6 meter persegi. Cokomania dengan kebutuhan 217,8 meter persegi. Ultramilk dengan kebutuhan 52,6512 meter persegi. Selanjutnya Indomie goreng dengan kebutuhan areanya 154,44 meter persegi. Penentuan blok menggunakan ARC. Peta hubungan aktivitas atau Activity Relationship Chart adalah suatu cara atau teknik yang sederhana di dalam merencanakan tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas. Nilai hubungan kedekatan ditentukan berdasarkan derajat kedekatan sebagai berikut. Yang A mutlak perlu berdekatan, E sangat penting berdekatan, I penting berdampingan. O biasa, kedekatannya di mana saja tidak masalah. O tidak perlu adanya keterkaitan geografis apapun. X tidak diinginkan kegiatan bersangkutan berdekatan. Berikut adalah hasil ARC dari PT Indo Warehouse menggunakan software Blockplan.
Yang pertama, relationship chart, suatu cara atau teknik yang sederhana di dalam merencanakan tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas. Yang kedua, selanjutnya menentukan skor pada masing-masing departemen. Pada software block plan sudah otomatis menentukan skor pada masing-masing departemen. Setelah itu, block plan akan menampilkan 5 ukuran tata letak gudang yang akan dibeli sebagai berikut. Berikut ini adalah layout alternatif PT Indo Warehouse menggunakan software block plan sebagai berikut. Perhitungan Ashley metode Ashley distance merupakan perhitungan jarak aktual yang dialami material berdasarkan akumulasi jarak sumbu. Metode ini digunakan pada jenis material handling yang bergerak secara rektangular. Spesifikasi tekniknya sebagai berikut, dengan perhitungan total allowance 1,25 meter. Lampiran dari denah gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk bab 4, sistem informasi gudang. Sistem informasi gudang ditunjukkan untuk menangani dan mengendalikan material di dalam gudang. Meskipun terbatas pada gudang, sistem ini mampu menangani masalah-masalah kritis dan kompleks, menjaga agar seluruh rantai suplai atau supply chain tetap lancar. Manajemen persediaan adalah kegiatan pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan terhadap persediaan atau aset non-kapital dan stok barang. Manajemen persediaan atau barang merupakan bagian dari manajemen rantai pasok yang bertujuan untuk mengawasi aliran stok barang mulai proses beli, penyimpanan, atau masuk ke gudang sampai ke titik penjualan atau keluar dari gudang. Adapun macam-macam metode pengelolaan barang antara lain adalah 1. Metode FIFO. FIFO atau First In First Out merupakan salah satu metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya. Kedua, metode FIFO. FIFO atau First Expired First Out adalah metode pengelolaan barang dengan cara mengeluarkan atau memanfaatkan barang yang punya masa kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu. Ketiga, metode LIFO atau Last In First Out merupakan metode pengelolaan barang yang berkebalikan dengan FIFO. Yang keempat, metode average. Metode average juga dapat diketahui dengan rata-rata tertimbang. Selanjutnya, untuk barcode. Barcode adalah susunan garis vertikal hitam dan putih dengan ketebalan yang berbeda. Sangat sederhana tetapi sangat berguna. Sistem ini bertujuan mendata barang yang masuk ke dalam gudang dan mengelompokkan barang sesuai dengan jenisnya menggunakan media barcode, serta pembuatan laporan data barang. Untuk PT Indo Warehouse membuat barcode ini menggunakan aplikasi Odoo pada bagian inventory. Berikut adalah hasil dari pembuatan barcode menggunakan aplikasi Odoo. Untuk Wafer Tango sebagai berikut. Untuk Kino Nastar sebagai berikut. Cocomania sebagai berikut. Untuk Ultramilk sebagai berikut. Untuk Indomie goreng sebagai berikut. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.